Oke saudara, kita sampai ke minggu kelima dari Unpacking the Gospel, Six Question, One Good News. Dan kita masuk ke minggu yang kelima, berarti kita tinggal 2 minggu lagi, termasuk minggu terakhir, yaitu minggu depan. Kita akan bahas tentang how, so hari ini kita mau bahas tentang why. Kita nggak akan bahas jawaban dari pertanyaan why gospel. Nah, pertanyaan why gospel ini kan seperti pertanyaan yang kita ajukan ketika kita menerima tawaran sebuah produk ya saudara ya. Ketika kita menerima tawaran sebuah produk yang belum kita kenal, kita akan tanya, why this product? Kenapa harus produk ini? Nah, itu bisa dijawab biasanya dengan jawaban bahwa produk ini memenuhi kebutuhan kita dengan segala keunggulannya. Kalau kita tanya dengan angle kenapa harus Injil atau why gospel, maka sudah terjawab di minggu-minggu lalu. Ya, karena melalui berita Injil lah kebutuhan kita akan keselamatan dipenuhi di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Segala keunggulan Injil juga sudah dibahas ya, bahwa melalui khotbah di minggu-minggu kemarin apa saja yang Injil lakukan dalam hidup setiap kita. Jadi kita nggak akan ambil angle itu, kita akan mengambil sebuah angle yang berbeda. Kita akan bahas bahwa Injil adalah jawaban atas pertanyaan why we do what we do. Ya, Injil menjadi jawaban atas pertanyaan why we do what we do. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah, untuk mengerti maksudnya saudara, kita perlu mengerti tentang pertanyaan why atau mengapa. Biasanya kata tanya why atau mengapa ini untuk apa saudara? Untuk tanya sebuah apa? Ada yang tahu? Why? Alasan. Pertanyaan why digunakan untuk mencari alasan atau penyebab di balik suatu kejadian, di balik suatu fenomena. Pertanyaan ini membantu kita memahami latar belakang, motivasi atau dasar atas suatu peristiwa atau atas suatu tindakan. Ya, Merriam-Webster mengatakan why ini adalah pertanyaan untuk mengetahui 3 hal: the cause atau penyebab, the reason atau alasan, dan the purpose dari suatu hal. Misalnya gini, kita belajar banyak bahasa dulu awalnya saudara ya. Kalau seorang terlambat, kita tanya why are you late? Mengapa kamu terlambat? Entah itu karena macet, entah itu karena kesiangan, atau apapun saudara, pertanyaan why membuat kita mengerti alasan ia terlambat. Kalau ada seseorang pria yang memberi hadiah kepada seorang gadis, kita tanya, kenapa engkau memberi hadiah kepada gadis ini? Kita mau tahu alasannya, apakah supaya si gadis mengetahui kalau si pria ini suka, atau supaya si gadis membalas dengan hadiah yang lain. Tapi apapun itu, pertanyaan why membuat kita mengerti alasannya mengapa si pria memberi hadiah kepada si wanita. Maka ketika kita berkata Injil menjadi jawaban atas pertanyaan why we do what we do, kita bisa berkata bahwa Injil adalah alasan kita, atau gospel is the reason. So mari kita baca teks hari ini. Cuma ada 1 ayat hari ini saudara. 1 ayat aja yang kita bahas, tapi khotbahnya panjang. Enggak ya saudara ya. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan yang di-highlight saudara, karena itu. Ini adalah frasa yang penting di ayat pertama ini saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan therefore. Coba sama-sama bilang therefore. Karena itu. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita masih belajar bahasa saudara ya. Frasa karena itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan akibat dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, frasa karena itu digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya merupakan konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Contohnya biar lebih gampang ya. Jalanan sangat macet, karena itu saya jadi terlambat. Ya, Kenny disebut. Kenny suka kepada si A, karena itu nggak ada orangnya lagi. Kenny suka kepada si A, karena itu Kenny memberikan hadiah kepadanya. Jadi kalimat dengan karena itu ini nggak bisa berdiri sendiri saudara.
Coba saudara bayangkan kalimat depannya nggak disebut, nggak disertakan alasannya, cuma diberi akibatnya. Jadinya aneh saudara. Karena itu saya jadi terlambat. Karena apa? Nggak tahu kan saudara ya. Karena itu Kenny memberikan hadiah kepadanya. Karena apa? Tidak menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Dan sama seperti ayat yang ini nggak bisa berdiri sendiri. Saya beri saudara latar belakang kitab Roma, surat Roma ini ya. Roma 12 sampai 15, ini 12 ya saudara, ayat 1 ini berisi aplikasi praktikal. Pasal 12 sampai 15 berisi tentang nasihat cara-cara hidup seorang Kristen. Nanti saudara bisa baca di rumah. Karena hari ini kita nggak bisa bahas secara lengkap, nggak ada waktunya. Jadi dengan berkata karena itu, Paulus menyatakan bahwa hidup kekristenan yang ia nasihatkan di pasal 12 sampai 15 ada alasannya. Ada dasarnya, ada fondasinya. Hidup kekristenan ada fondasinya. Ada alasannya. Dan fondasinya ada di Roma 1 sampai 11. Di pasal 12 sampai 15 yang kita baca ini memang Paulus bergerak dari doktrin yang kuat ke nasihat yang praktis, yang praktikal. Tapi dia memberitahu dulu sebelum dia kasih nasihatnya, itu semua ada dasarnya. Makanya dia berkata karena itu. Semua yang kita baca di pasal 1 sampai 11 tentang kita yang berdosa dan harusnya menerima murka Allah, tetapi diperdamaikan, dibenarkan, diselamatkan melalui karya salib Kristus adalah fondasi dari hidup kekristenan yang dinasihatkan Paulus di pasal 12 sampai 15. Makanya Paulus berkata karena itu. Itu artinya pasal 12 sampai 15 tidak bisa dipisahkan dari pasal 1 sampai 11. Karena kalau kita memisahkannya saudara, kita cuma baca pasal 12 sampai 15, maka ini hanya akan menjadi pesan-pesan moralistik dan legalistik. Makanya Paulus berkata karena itu. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus nggak memulai dengan berkata karena itu saudara-saudara aku menasihatkan kamu. Nggak langsung nasihat saudara. Padahal bisa aja saudara ya. Karena berasumsi semua pembacanya udah baca pasal 1 sampai 11. Jadi udah tahu nih fondasi hidupnya adalah Injil yang sudah diterangkan panjang lebar. Pasal 1 sampai 11. Tetapi Paulus mengulangi lagi dengan sebuah rangkuman yang indah dari pasal 1 sampai 11. Kalau diulangi berarti ini hal yang penting untuk kita mengerti. Paulus berkata, inilah rangkuman pasal 1 sampai 11, yaitu kemurahan Allah. Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Dan ini artinya bukan berarti kita melakukan apa yang kita lakukan demi mendapatkan kemurahan Allah. Kemurahan Allah sudah kita terima dan dia sudah jelaskan dari pasal 1 sampai 11. Dan arti demi kemurahan Allah ini adalah karena Allah sudah memberikan kemurahannya bagi kita. Dan itulah fondasinya. Itulah alasan kita melakukan apapun di dalam hidup kita. Yaitu kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Injil adalah alasan kita. Nah saudara, seberapa sering saudara, kita pasti sering yang ngajarin anak-anak kita nilai-nilai kekristenan tanpa memberi fondasinya. Sering banget kita berkata udah lakuin aja yang papa mama katakan. Lakuin aja yang papa mama ajarin. Mereka cuma dikasih do and don'ts. Ini boleh, ini tidak. Tanpa harus diberi, tanpa diberi alasan, diberi fondasi mengapa mereka harus melakukan itu. Mereka gak ngerti mengapa harus melayani, mengapa harus beribadah, mengapa harus berdoa, mengapa harus mengasihi, mengapa harus mengampuni, mengapa harus baca Alkitab. Saudara, saya punya seorang saudara yang seumuran sama saya. Waktu kecil, waktu zamannya kita lagi dengar Westlife saudara, yaitu zaman kaset. Dia dilarang sama mamanya untuk dengerin lagu sekuler saudara. Hasilnya apa? Iya, dia gak dengerin. Tapi kalau orang tuanya pergi, dia diam-diam dengerin saudara. Kayak mamanya Yoses tadi loh. Diam-diam makan gula, bukan makan gula, minum gula, minuman manis. Diam-diam dia dengerin. Nah saudara, aturan tanpa fondasi hanya akan membuat orang taat karena takut.
Contoh lagi, saudara saya yang sama nih saudara, dia pelayanan sebagai dancer di gereja. Hari itu gereja ada ibadah besar, saya lupa Natal atau apa saudara ya. Dan di ibadah itu, dia tidak dipilih untuk menari. Karena dia merasa harusnya aku dipilih. Dia merasa bahwa pelayanan itu tentang dirinya, karena gak ada fondasinya. Maka dia sakit hati, dia keluar dan berhenti melayani. Ini membuktikan lagi pelayanan tanpa fondasi hanya akan membuat orang sombong. Ketaatan tanpa fondasi, kalau bisa dilakukan, hanya akan membuat orang sombong. Dan ini penting banget saudara, fondasi ini penting banget. Alasan why we do what we do ini penting banget. Karena saudara tanpa Injil, segala hal kita lakukan dengan sombong atau dengan rasa takut. Either sombong atau takut. Nah saudara melakukan segala hal dengan berdasarkan apa yang Kristus lakukan. Dengan berfondasikan Injil, kita akan selalu melihat dan mengingat keindahan dan keberhargaan Kristus. Kita gak akan lagi tanya, aku harus pelayanan gak? Aku harus bermurah hati gak? Aku harus mengampuni gak? Aku boleh tato gak? Aku boleh ngerokok gak? Tetapi pertanyaannya menjadi bagaimana segala tindakanku, perkataanku, seluruh hidupku bisa mencerminkan keindahan Kristus dan keberhargaan Kristus. Bagaimana hidupku bisa mencerminkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang sudah diberikan kepadaku di dalam Kristus. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang kemurahan, kan tadi masih di poin demi kemurahan Allah ya. Bukan kebetulan di pasal 12 ini Paulus banyak berbicara tentang kemurahan dan kasih. Saya breakdown buat saudara. Ayat 8 berkata, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ayat 15, menangislah dengan orang yang menangis, have empathy. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Ketika memasuki Roma 12, kita sedang memasuki area kemurahan hati, sedang memasuki world of mercy. Kenapa saudara? Karena kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berakar pada kemurahan Allah. Berakar pada Injil. Berakar pada apa yang Paulus jelaskan dengan panjang lebar dan jelas di pasal 1 sampai 11. Bagaimana kita melihat kemurahan Allah yang mengampuni kita yang bersalah. Bagaimana kita bisa melihat belas kasih-Nya kepada kita yang gak berdaya. Ini akan menentukan di mana kita membangun kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kehidupan kita dibangun di atas kemurahan Allah? Sudahkah kita hidup mencerminkan kemurahan Allah yang sudah kita terima? Karena di atas kemurahan Allah itulah hidup kita seharusnya dibangun. Dan saudara, kehidupan kekristenan yang dibangun di atas kemurahan Allah, ini bukan cuma ketika kita di gereja loh saudara. Sering kita menganggap di gereja aja, di luar sudah gak perlu mencerminkan kemurahan Allah. Ini membuat dunia gak bisa melihat perbedaan antara orang Kristen dan yang bukan Kristen. Atau justru sebaliknya saudara ya, di luar kita begitu bermurah hati. Tapi di dalam gereja kita berkata, kalau di dalam gereja kan orang-orangnya udah ngerti ya tentang kemurahan hati. Jadi aku gak usah tunjukin lah. Atau kalau aku menyakiti orang gereja, dia pasti gampang lah mengampuni aku. Kita semua ngerti tentang mengampuni. Hal ini yang biasanya bikin orang trauma ke gereja saudara. Makanya kita sering dengar kan, lebih enak berteman dengan orang luar gereja. Karena orang luar gereja lebih mengasihi, lebih baik daripada orang gereja. Kita sering berada di dua posisi tersebut, saudara.
Kita cuman bermurah hati dan mengasihi antara di gereja atau di luar aja. Seharusnya gimana? Kita lanjut di ayat pertama ya. Kita satu ayat aja saudara. Kita lanjutkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus mulai memberikan nasihat dalam kehidupan kekristenan. Dan di ayat 1 ini dia memulai dengan menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sebagai ibadah kita yang sejati. Nah saudara, di perjanjian lama mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan korban adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, orang-orang bawa domba, lembu, burung ke altar sebagai persembahan. Persembahan korban ini adalah hewan yang disembelih dan setelah mati diletakkan di altar. Lalu dimakan oleh para imam. Dan udah, itulah akhir dari hidup hewan tersebut. Tetapi bagi kita, seperti ayat ini berkata, berilah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai ibadah yang sejati. Itu berarti seluruh hidup kita, saudara. Bukan cuma di gereja loh. Di setiap aspek hidup kita seharusnya menjadi persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu. Dan ini sejalan dengan yang Paulus katakan di Roma 6 ayat 13 dan 19. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Seluruh hidup kita, seluruh kehidupan kita, saudara, seluruh tubuh kita seharusnya menjadi persembahan yang hidup. Seluruh anggota tubuh yang tadinya kita pergunakan untuk perbuatan dosa, melayani dosa, seharusnya menjadi alat untuk melayani Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Otak kita ini menyatakan pikiran kita, saudara. Apakah kita memikirkan hal yang mulia, memikirkan keberhargaan Kristus, keindahannya, atau lebih sering memikirkan hal buruk tentang orang lain? Tangan kita ini menggambarkan apa yang kita lakukan, kerjanya kita. Apakah di kantor kita melakukan segala tanggung jawab dengan baik untuk menunjukkan kemuliaan Allah, atau lebih sering kita malas-malasan menunda pekerjaan? Tubuh kita menggambarkan kehidupan kita, keluarga, pernikahan, pelayanan, liburan, apapun itu. Apakah sudah seluruh hidup kita menjadi ibadah yang sejati? Sadly jawabannya tidak, saudara. Apalagi kita sering hidup di dalam dikotomi yang saya jelaskan tadi ya, di dua dunia. Kita berpikir kalau kita di gereja berarti rohani, keluar gereja berarti gak rohani lagi, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Dan hal ini yang membuat kita memandang pekerjaan, keluarga, bukan dengan lensa kekristenan. Ini yang membuat kita memilih untuk menunjukkan kemurahan antara cuma di gereja aja atau cuma di luar gereja aja. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata seluruh hidup kita adalah ibadah kita. Itu berarti di setiap aspek hidup kita sudah seharusnya kemurahan hati Allah itu tercermin dan tampak lewat hidup kita. Saudara, ketika mempelajari ayat ini tentang living sacrifice, saya menemukan satu komentar yang sangat bagus, tapi ini sangat menegur saya. Dan saya berharap ini menegur kita semua. Tadi kan firman-Nya berkata, berilah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. A living sacrifice. The problem with living sacrifice is that they keep crawling off the altar. Persembahan yang hidup selalu mencoba merangkak keluar dari altar. Kalau persembahan di perjanjian lama udah disembelih, udah mati, dia gak akan bisa lari dari altar. Tapi kita sebagai persembahan yang hidup sering mencoba merangkak keluar dari altar. Kalau saudara sering lihat video sapi yang mau dipotong atau kambing yang mau dipotong, lari
nendang sana sini. Seperti itulah persembahan yang hidup. Kita lebih sering merangkak keluar dari altar daripada benar-benar memberikan hidup kita sebagai persembahan dan ibadah kita yang sejati. Kita lebih sering pilih-pilih dalam memberikan kemurahan hati. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, semua orang kecuali si A dan B. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Oke, aku gak balas tapi aku doain supaya dia dapat musibah ya. Sehingga dia tahu kalau dia yang salah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Oke, tapi aku lihat tingkat kesalahannya. Kalau gede banget aku gak mau berkati. Dan di momen seperti itulah sebenarnya kita sedang merangkak keluar dari altar, saudara. Lalu bagaimana sebenarnya? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah? Karena kita ini punya pikiran yang jahat, tangan yang jahat, kaki yang berjalan kepada hal-hal yang buruk, mulut yang mengatakan hal yang sia-sia, hidup yang tidak bisa selalu menunjukkan kemurahan hati. Bagaimana bisa semua itu berkenan kepada Allah? Disinilah koneksi Injilnya, saudara. Jika kita selalu mencoba merangkak keluar dari altar, ada satu pribadi yang memberikan dirinya menjadi persembahan yang sempurna. Ia dengan rela memberikan hidupnya bagi kita, menggantikan kita, menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Ia mati bagi kita orang-orang yang karena dosa ini gak mungkin berkenan bagi Allah. Ia adalah Allah sendiri, tapi ia menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian agar kita yang karena dosa adalah seteru Allah didamaikan dengan Allah. Ia rela disiksa bagi kita. Ia rela dicambuk, mengenakan mahkota duri, memikul salib, naik ke Golgota, dipakukan ke atas salib, menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan karena kasih-Nya. Yesaya 53 ayat 7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia dibawa ke pembantaian, dia jalan sendiri dengan memikul salib itu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Saudara, jika kita selalu mencoba merangkak keluar dari altar, Yesus Kristus sang anak domba Allah berjalan dengan rela menjadi persembahan yang sempurna bagi kita. Itulah sebabnya Petrus mengatakan hal yang mirip dengan yang Paulus katakan, tetapi ditambah sebuah detail yang indah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang apa, saudara? Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah hanya karena Yesus Kristus. John Piper berkata, so put out of your mind any thought that your body will ever deserve acceptance with God. It won't. If you are acceptable, it is through Jesus Christ, through His perfection, not your perfection. Jadi hilangkan pemikiran bahwa tubuh Anda akan layak diterima oleh Tuhan, itu tidak akan terjadi. Jika Anda diterima, itu adalah melalui Yesus Kristus, melalui kesempurnaannya, bukan kesempurnaanmu. Inilah mengapa fondasinya harus Injil, saudara. Kenapa Injil harus menjadi reason? Kenapa Injil harus menjadi jawaban atas pertanyaan why we do what we do? Karena kalau enggak, saudara, kita akan frustrasi untuk berusaha mencoba menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Karena kita sering gagal. Karena kita sering merangkak keluar dari altar. Tetapi Injil berkata,
karena persembahan Kristus yang sempurna, kini kita jadi berkenan di hadapan Allah. Injil berkata, sekalipun kamu gagal, yang diperhitungkan adalah kesempurnaannya Kristus. Dan karena yang diperhitungkan adalah kesempurnaan Kristus, maka perkenanan Allah tidak akan hilang dari hidup kita. Sekalipun kita gagal, kita nggak jadi frustrasi, saudara. Karena kita tidak melakukan semuanya untuk mendapatkan perkenanan atau karena takut kehilangan keperkenanan, saudara. Sekalipun kita selalu mencoba merangkak keluar dari altar, ketika kita melihat betapa Kristus dengan rela berjalan ke bukit pengorbanan, ke salib bagi kita, kita akan bisa kembali dengan anugerahnya meletakkan hidup kita bagi Dia. Kalau kita berhasil pun kita gak jadi sombong, saudara. Karena kita tahu perkenanan Tuhan kepada kita bukan berdasarkan betapa berhasilnya kita taat, tetapi berdasarkan ketaatan Kristus kepada rencana Bapa. Ini membawa kita kepada pertanyaan reflektif kita untuk hari ini. Apa yang selama ini menjadi alasan dari apapun yang kita lakukan? Apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan why we do what we do? Apakah kita sudah mencerminkan kemurahan Allah di dalam hidup kita? Dan apakah kita masih sering membeda-bedakan yang rohani dan sekuler? Masih hidup dalam dua dunia? Apakah alasan kita berbuat baik? Apakah untuk diterima orang? Atau karena Tuhan sudah begitu baik menerima kita lewat pengorbanan Yesus Kristus? Apakah alasan kita melayani? Apakah sebagai pembuktian diri atau karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita dengan memberikan nyawanya bagi kita? Saudara, perhatiin, kalau kita melakukan segala sesuatu demi mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kita tidak sedang melakukannya untuk Dia. Kita sedang melakukan semuanya itu demi dan untuk diri kita sendiri. Dengan mengerti bahwa semua yang kita lakukan adalah demi kemurahan Tuhan. Berdasarkan pada kemurahannya, berdasarkan kepada Injil, maka apapun yang kita lakukan pasti memuliakan Tuhan. Karena kita tidak melakukannya untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan, tetapi untuk bersyukur atas kemurahannya yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Inilah mengapa Injil harus menjadi alasan. Inilah kenapa Injil harus menjadi jawaban dari pertanyaan why we do what we do. Saudara, tanpa Injil, perbuatan baik kita tidak ada yang berkenan bagi Allah. Tanpa Injil, kita akan terus berusaha untuk mencari perkenanan Allah dengan perbuatan baik kita. Dan ini sia-sia. Karena di poin pertama, tidak ada perbuatan baik kita yang berkenan bagi Allah tanpa Injil. Tanpa Yesus Kristus berkorban bagi kita. Tanpa Injil kita akan hancur jika kita taat dan sombong. Kita akan hancur jika kita gagal taat dan sombong ketika kita berhasil taat. Tetapi karena Injil, kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan perkenanan Allah. Karena Injil, perkenanan Allah lah yang melahirkan ketaatan kita. Bukan untuk mencari perkenanannya lagi. Bukan untuk mempertahankan perkenanannya. Tapi sudah mendapatkan perkenanan itulah yang melahirkan ketaatan kita. Karena Injil, kita tidak akan hancur ketika kita gagal taat. Karena kita tahu kita tidak akan pernah kehilangan perkenanan Allah di dalam Yesus. Dan kita tahu kita bisa mencoba lagi di dalam anugerahnya. Karena Injil, kita tidak akan sombong ketika kita berhasil taat. Karena kita tahu semua oleh karena anugerahnya. Karena kita tahu perkenanan Allah bagi kita bukankah berdasarkan ketaatan kita, tetapi berdasarkan ketaatan Kristus kepada rencana Bapa. Karena Injil kita memberikan setiap aspek hidup kita sebagai ibadah kita. Kita tidak membeda-bedakan yang rohani dan sekuler. Semua bagian hidup kita
kita berikan kepada Allah yang sudah bermurah hati kepada kita. Dan yang terakhir, karena Injil, hidup kita mencerminkan kemurahan Allah yang sudah lebih dulu kita terima di dalam Yesus Kristus, di dalam setiap aspek hidup kita kepada siapapun. Amin saudara. Mari kita berdiri sama-sama.